Hai hai hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Aktivitas kita, yes, kita balik lagi. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Tema kali ini renovasi dapur yang part ketiganya. Seperti apa keseruannya? Nah ini dia. Jadi ini untuk dapur yang di part 2, stiker di dinding dan stiker juga di mejanya. Tapi ada meja yang belum sama rata. Niat kita sih mau diratain sama nih semuanya. Planningnya sih simple ya, jadi mau dikasih laci gitu, 2 gitu, mejanya diratain supaya nanti matching aja sama sebelahnya. Untuk langkah awal seperti biasa sih, diukur dulu, kemudian digrenda bagian yang mau bakal ditempelin sama si semennya ini. Jadi hanya pinggiran di belakang dinding sama di sampingnya. Nah, untuk di sebelah sini, ini kan tadi pakai stiker ya mejanya itu kan. Nah, kenapa kita klopek semua supaya lebih matching aja sih tadi sama yang meja barunya ini, biar sama. Jadi ya udahlah sekalian aja di keramik, itu sih niatnya. Kalau untuk yang dihalusin ini semua mejanya nggak semua dihalusin, hanya yang diukur aja kurang lebih seperti ini lebarnya. Ini untuk lacinya nanti, kolong laci, jadi dihalusin aja, diukur sekira-kira segini lah ya, 2 ya, kanan dan kiri, hanya itu aja. Setelah ini udah mulus, langkah berikutnya adalah pembuatan cor-corannya. Dibuat dari ya besi lah sebenarnya. Ini kerjain sendiri sih sama suami, nggak ada background tukang atau apa, jadi ini bener-bener otodidak banget, baru pertama kali bikin. Tapi dia udah punya skemanya, oh ya mau bikin tuh rancang kira-kira seperti ini, jadi dibikinnya aja sendiri gitu, sebisa dan semampunya. Jadi memang udah niatan kalau misalkan mentok ya mungkin ya, kalau udah mentok ya udahlah kita langsung bayar tukang gitu, tapi sebisa mungkin dibikin sendiri. Dan alhamdulillah semua selesai sendirian. Diawali dengan bismillah ya yang pasti, karena kita memang udah nggak ada budget untuk bayar tukang, jadi harus selesai. Nah ini untuk besi ini sebanyak kurang lebih 14, jadi kita mau bikin rangka untuk cor-corannya. Satu laci itu kurang lebih sekitar 7 besi seperti ini, disusun rangkanya. Setelah itu kita buat 2 rangka kanan kiri. Kenapa buat laci ini lumayan kayaknya deh kalau dipikir-pikir, buat naruh bumbu-bumbu gitu kayak penyedap rasa, garam atau mie instan atau bumbu-bumbu tepung lainnya seperti itu, ditaruh di laci bawah kompor. Dia kan jauh gitu dari kompornya ya, jadi aman lah gitu kan, tebel gitu. Kalau ditanya kisaran berapa habisnya, ini sekitar 400 ribuan. Aku cuma beli keramik 2 meter, semen setengah sak, pasir sedikit, batu kerikil juga sedikit. Kebetulan ada stok triplek, dan kayu ini kita nggak beli, minta dari yang lagi ngebangun. Jadi kayunya memang yang jelek aja sih, karena kan hanya buat kerangka aja. Nah seperti ini guys, kurang lebih kalau sudah jadi 2 rangka untuk basic cor-corannya. Lacinya nggak gitu tinggi sih, ya namanya laci buat nyimpen-nyimpen yang barang hasil perintilan ya lumayan lah ya. Nah ini triplek dipotong-potong, kita lagi mau bikin kayak buat cetakan si cor-corannya itu loh. Kalau bahasanya apa ya, mal cetakan gitu yang buat cor-coran, tadi kan besinya. Nah nanti di bawahnya itu dikasih triplek ini gitu. Ini kita bikin untuk 4 susun ya, kanan kiri, 2 laci ya kanan kiri, jadi ada 4 untuk sampingnya. Ini aku pakai kayu bekas, jadi kayunya nggak usah bagus-bagus karena nanti akan dicopot kan setelah udah kepasang cor-corannya itu. Kurang lebih bentuknya kayak gini nih. Kalau udah jadi kayak bener laci gitu ya. Jadi nanti dipasang di bawah besi yang rangka tadi gitu. Nanti kalau misalkan si cor-corannya udah kering, udah jadi seperti ini kita naruhnya. Nah nanti ini dicopot gitu. Nah sekarang ini dibor dulu, jadi supaya si nanti semennya itu nggak kabur kemana-mana ya. Setelah itu langsung deh dibuat adonannya tuh, ada si batu kerikil, pasir dan semennya. Setelah itu langsung aja dituang, tadi kan udah ditaruh ya si mal-malnya itu, dituang aja.
Proses pengeringannya sebenarnya sih sehari 2 hari bisa ya. Cuma nih karena suami tuh ngerjainnya setiap hari Minggu libur kerjanya. Jadi ya ini dibongkarnya ya seminggu kemudian gitu. Sebenarnya sih nggak perlu lama-lama sih. Katanya sih cuma cukup 2 hari cukup. Setelah penantian lama 1 minggu kemudian, akhirnya jadi juga. Nah, yang tadi kayu-kayu itu tadi dilepas ya, triplek tadi dilepas. Kemudian yang ditinggal hanya si besi-besi cor-corannya aja. Nah, ini langsung dipasangin aja sama si keramiknya. Aku pilih keramik warna hitam karena mau temanya itu adalah hitam dan putih. Jadi dindingnya tetap pakai stiker warna putih kemarin yang marmer, dan keramiknya itu yang warna hitam untuk mejanya. Kenapa hitam? Supaya gak lebih kotor aja sih kelihatannya. Oh iya, ini ada 3 di sini ya, di belakang ini ya. Sebenarnya ini fungsinya untuk ngeganjel kompor sih, supaya nggak mundur-mundur gitu ke si keramik belakang. Oh iya guys, jadi aku mau review juga nih untuk pemakaian stiker pada meja ya, pada meja. Recommended banget untuk orang yang apik gitu ya. Kalau untuk kayak aku nggak recommended. Kenapa? Karena aku tuh orangnya teledor, suka nggak apik gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kalau kita motong tempe kan suka yang ada daunnya tuh, tempenya nggak pakai talenan, langsung aja dipotong, dialasi sama si daunnya itu, akhirnya tergores kayak gitu. Jadi agak sedikit robek. Terus aku juga gerakannya kurang leluasa aja gitu, kayaknya agak takut-takut gitu gimana. Tapi kalau untuk yang dinding sih recommended banget, mendingan pakai stiker. Gampang banget untuk dibersihin, dilap juga gampang dan lebih awet sebenarnya. Cuma kalau yang di meja, entah aku yang suka kena pisau lah, ya kan, sobek sedikit. Karena kalau sobek sedikit itu ngerembetnya kemana-mana. Dan aku juga gunain ke triplek. Jadi bawahnya si meja ini kan ada kolong-kolong triplek gitu kan pintunya. Aku pakein stikernya tuh nggak nempel, bingung deh. Jadi udah aku cobain nempel, tapi beberapa hari kemudian tuh dia kayak ngelundung lagi gitu. Ya udahlah, akhirnya nggak dipakein stiker, jadi dicat aja untuk bawahnya. Untuk tinggi meja dapur aku ini sekitar 80 sampai 85 cm. Memang kan idealnya segitu ya guys. Sebelumnya tuh kan pendek banget, jadi aku kalau masak lumayan pegel gitu ya, sambil nunduk-nunduk gitu. Kalau sekarang alhamdulillah lumayan lah ya. Kalau ditanya pengerjaannya berapa lama, ya lumayan agak lama ya, karena kan ini suami libur cuma minggu gitu, jadi dikerjain seminggu sekali. Ini sekitar ada 3 mingguan deh. Jadi masaknya ini kompornya dipindahin ke meja sebelah. Daripada nggak kemana-mana, kan lagi pandemi kan, setiap liburan nggak kemana-mana, ya udah deh bikin aja ini iseng-iseng gitu ya. Alhamdulillah iseng-isengnya kan insya Allah bermanfaat. Ini proses sudah mau jadi, dan alhamdulillah untuk jadinya seperti ini. Nah, untuk meja bagian ini masih stiker yang lama ya guys, yang warna krem, dan kita ganti jadi warna hitam. Hanya bagian ini aja yang di stiker warna hitam supaya lebih matching ke keramik sebelahnya. Dan ternyata ya guys, ini kejatuhan gelas kemarin dari pajangan atas dinding, pecahlah gelasku dan luka lah untuk stikernya seperti ini. Jadi gampang banget kan luka sobek, kecil lama-lama ngerembet jadi gede begini tuh, seperti ini, gede lumayan kan, jadi bakalan panjang deh. Nah, ini ada goresan juga tuh tadi, yang bekas goresan pisau gores motong tempe kayak gitu. Jadi kayaknya agak sedikit riskan dan kurang leluasa buat aku. Ini juga ada yang ngelopek bagian ini karena kena air. Ini kan sampingnya ini cucian piring ya, jadi dia kena air ngelopek begitu. Tapi karena aku masih punya sisa untuk stikernya, nanti akan aku tambah lagi. Ini guys secara keseluruhan dapur aku, jadi warnanya tema hitam putih, untuk dindingnya tetap warna pakai stiker dinding marmer, dan mejanya warna hitam. Yang sebelah sini hanya di stiker, yang sebelah sini sudah keramik full, dan semuanya ini dinding di stiker keramiknya bagus menurut aku ya. Dan ini bagian triplek yang tadi aku ceritain, bawahnya nggak bisa di stiker, nggak lengket. Untuk laci ada 2 laci, inilah lacinya. Kalau laci yang satunya belum jadi karena masih on the way gitu ya sama suami. Nah, yang satu baru jadi 1. Ini isinya lumayan banget untuk naruh bumbu-bumbu nih, seperti tepung-tepungan, saus, teh, atau perintilan-perintilan dapur gitu lainnya ya. Lumayan banyak muatnya, dan alhamdulillah aku suka banget untuk lacinya ini.
masih agak kelihatan berantakan gitu ya guys. Memang masih nyicil sih beresinnya, nata-natanya. Kurang lebih dapurku seperti ini. Yang sebelumnya semrawut tapi sekarang udah lebih mendingan. Next aku akan beresin lagi yang bagian meja sebelah sini. Nah ini dia, ini mau dirapihin lagi biar lebih rapih. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe ya. Wassalamualaikum, dadah, bye bye.